Shalom, kembali menyapa Bapak Ibu jemaat terkasih yang berada di rumah di kesempatan yang baik ini yang Tuhan berikan kepada kita. Di pagi hari ini saya mengangkat tema renungan yaitu bertumbuh dalam Tuhan. Diambil dari 1 Samuel 18 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Jemaat terkasih, saya teringat saat saya pulang kampung. Waktu itu orang tua saya mengajak untuk ayo kita ke kebun. Karena sudah beberapa lama memang orang tua saya tidak pergi ke kebun. Saat kami sampai di kebun, singkat cerita, kami melihat memang tanaman-tanaman yang kami tanam memang sudah ditumbuhi oleh beberapa gulma atau tumbuhan pengganggu begitu ya, tumbuhan pengganggu yang tentunya mengganggu tanaman utama yang ada di sana. Dan akhirnya saya bersama dengan orang tua saya berusaha untuk membersihkan tanaman-tanaman gulma tersebut. Nah, jemaat terkasih, latar belakang dari kisah yang kita baca adalah bagian dari kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Yang tentunya kita semua sudah ketahui bahwa Yonatan adalah putra dari Raja Saul, yaitu Raja pertama Israel. Bagi Yonatan, putra Raja Saul, memang bisa saja ia memaksakan diri untuk menjadi raja, karena memang ia berhak untuk menjadi raja dan bisa menjadi raja. Jadi dengan sengaja mendekati Daud dan menjadi sahabat, tetapi dengan niat yang jahat, ya sama seperti gulma seperti itu. Karena dia juga mengetahui bahwa memang Tuhan sudah undur dari ayahnya begitu. Namun Yonatan tidak bersikap jahat seperti itu atau bersikap seperti gulma begitu. Tetapi justru Yonatan melihat bahwa ada berkat Allah atas Daud. Di mana Yonatan memilih untuk menjadi sahabat dekat dari Daud. Bahkan di beberapa kesempatan Yonatan juga menyelamatkan Daud. Jemaat terkasih, kisah persahabatan Yonatan dan Daud ini menjadi pelajaran rohani yang berharga bagi kita. Yang pertama bahwa Tuhan dapat memakai siapapun yang ia kehendaki. Ya, tanpa melihat latar belakang keluarga, tanpa melihat kedudukan atau harta benda. Lalu yang kedua juga kita harus bersikap dewasa di dalam melihat sebuah persoalan. Sama seperti Yonatan melihat mengapa Tuhan tidak lagi berkenan kepada ayahnya. Gitu ya. Yang ketiga, mendukung rencana atau kehendak Tuhan meskipun itu bertentangan dengan orang terdekat kita atau keluarga kita. Dalam konteks ini Daud didukung oleh Yonatan, di mana ayah dari Yonatan adalah Raja Saul begitu. Yang keempat, bahwa rencana Tuhan tidak boleh merusak persaudaraan kita di dalam Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita menjalani hari ini dengan tetap terus ingat firman Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita punya sahabat, punya teman, punya saudara seiman. Mari kita tetap punya motivasi yang murni di dalam kita menjalin persahabatan, di dalam kita menjalin persaudaraan di dalam Tuhan. Jangan kita seperti gulma yang berada di dekat tetapi membuat kesulitan bagi orang-orang di dekat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kembali lagi di hari yang baru ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali beraktivitas. Kami menyadari bahwa kami berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang percaya. Kami punya sahabat, kami punya teman, kami punya orang-orang yang kami kasihi. Tetapi ajar kami di dalam kami bersosialisasi, ajar kami sungguh-sungguh memiliki motivasi yang murni, bahwa dasar dari persahabatan, pertemanan kami adalah karena Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, biarlah persahabatan, pertemanan kami
juga menjadi pertemanan atau persahabatan yang sungguh-sungguh dapat membangun iman kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.